Tahukah Bapak dan Ibu, terutama yang sudah berusia di atas 55 tahun, bahwa saat ini mungkin ada makanan di dalam kulkas Anda yang sudah berubah menjadi racun mematikan, meskipun tampilannya masih terlihat baik-baik saja? Tidak berjamur, tidak bau menyengat, tidak berubah warna, tapi diam-diam sedang merusak tubuh Anda sedikit demi sedikit. Banyak lansia datang ke rumah sakit dengan keluhan yang sama. Mual, muntah, diare hebat, badan lemas. Bahkan ada yang sampai tidak sadarkan diri. Saat ditanya, jawabannya hampir selalu sama. Dok, saya cuma makan makanan sisa dari kulkas. Masalahnya, selama ini kita semua diajarkan satu keyakinan yang keliru. Bahwa selama makanan disimpan di kulkas, maka pasti aman. Bahwa kalau sudah dipanaskan ulang, semua bakteri akan mati. Bahwa kalau tidak bau, berarti masih layak dimakan. Sayangnya, semua itu tidak sepenuhnya benar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mohon Bapak dan Ibu luangkan 1 detik saja. Silakan subscribe channel ini, karena channel ini khusus membahas kesehatan lansia dengan bahasa yang mudah dipahami. Tekan juga like, agar informasi penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Dan tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton dari kota mana, agar kita bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan. Saya ingin mengajak Anda kembali ke satu kejadian nyata. Minggu lalu, seorang ibu bernama Ibu Laras dari Bandung menghubungi saya dengan suara gemetar. Suaminya, Pak Prodo, dibawa ke IGD dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Muntah terus-menerus, diare parah sampai dehidrasi, badannya lemas, tidak bisa berdiri. Setelah ditelusuri, penyebabnya ternyata sangat sepele. Pak Prodo makan nasi goreng yang dibuat dari nasi sisa yang sudah disimpan di kulkas selama 4 hari. Dengan wajah menangis, Ibu Laras berkata, "Dok, saya pikir kalau sudah masuk kulkas pasti aman. Apalagi sudah saya goreng dengan api besar." Kasus Pak Prodo bukan yang pertama, dan yang lebih menyedihkan, bukan yang terakhir. Hampir setiap minggu, saya menangani 3-4 kasus keracunan makanan yang sumbernya bukan dari warung. Bukan dari jajanan pinggir jalan, melainkan dari kulkas rumah sendiri. Yang lebih memprihatinkan, korbannya seringkali adalah lansia, kepala keluarga, anak-anak, orang dengan daya tahan tubuh lemah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kulkas bukan mesin pembunuh bakteri. Suhu kulkas rata-rata hanya 1-5 derajat Celcius. Suhu ini hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan menghentikannya. Bahkan ada jenis bakteri yang disebut bakteri psikrofilik, yaitu bakteri yang justru senang hidup di suhu dingin. Setiap kali kulkas dibuka dan ditutup, suhunya naik turun. Dan kondisi inilah yang membuat bakteri berkembang lebih cepat tanpa kita sadari. Data kesehatan menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Setiap tahun, ratusan kasus keracunan makanan terjadi di Indonesia. Dan lebih dari separuhnya berasal dari makanan rumahan yang disimpan di kulkas. Banyak kasus tidak pernah dilaporkan karena dianggap masuk angin, salah makan, perut kaget. Padahal, bagi lansia, keracunan makanan bisa berakibat fatal. Dehidrasi berat, gagal ginjal akut, gangguan jantung, bahkan kematian mendadak. Di video ini, saya akan membuka mata Bapak dan Ibu tentang 8 makanan yang paling sering berubah menjadi racun di dalam kulkas, lengkap dengan batas aman penyimpanan, tanda-tanda bahaya, dan cara mencegahnya. Informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi Anda dan keluarga yang Anda cintai. Dan kita akan mulai dari makanan yang hampir pasti ada di kulkas rumah lansia Indonesia. Telur rebus. Namun sebelum itu, mari kita pahami satu hal penting. Makanan bisa dibeli lagi, tapi kesehatan dan nyawa tidak. Telur rebus sering dianggap sebagai makanan paling aman di kulkas. Bentuknya utuh, ada cangkangnya, sudah dimasak. Banyak lansia bahkan merebus telur dalam jumlah banyak untuk persediaan beberapa hari, dengan keyakinan penuh bahwa telur rebus itu awet dan tidak berbahaya. Sayangnya, keyakinan ini justru menjadi salah satu penyebab keracunan makanan paling sering pada lansia. Faktanya, telur rebus hanya aman disimpan maksimal 3 hari di kulkas. Tidak lebih. Bahkan untuk lansia dengan daya tahan tubuh menurun, idealnya dikonsumsi dalam 1-2 hari saja. Masalah utama telur rebus bukan pada isinya, tapi pada cangkangnya. Saat telur mentah direbus,
terjadi perubahan besar yang jarang diketahui orang. Telur mentah memiliki lapisan pelindung alami bernama kutikula, lapisan tipis yang menutup pori-pori cangkang dan mencegah bakteri masuk. Begitu telur direbus dalam air panas, lapisan kutikula ini rusak dan hilang sepenuhnya. Akibatnya, pori-pori cangkang yang sebelumnya tertutup rapat menjadi terbuka lebar. Belum lagi saat telur panas langsung dimasukkan ke air dingin atau udara luar, perubahan suhu yang drastis ini menciptakan retakan-retakan mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Retakan inilah yang menjadi pintu masuk bakteri berbahaya. Bakteri yang paling sering menginfeksi telur rebus adalah Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Ketiga bakteri ini sangat berbahaya bagi lansia. Begitu masuk ke dalam telur, bakteri akan menuju bagian yang paling mereka sukai, yaitu kuning telur. Kuning telur adalah surga bagi bakteri. Kandungan protein tinggi, lemak, dan tekstur lembab menjadikannya media sempurna untuk perkembangbiakan. Bahkan di dalam kulkas, bakteri bisa berlipat ganda setiap 4-6 jam. Artinya, jumlah bakteri yang masih sedikit di hari pertama bisa berubah menjadi jutaan bakteri dalam 2-3 hari. Masalahnya, telur rebus yang sudah terkontaminasi seringkali tidak langsung menunjukkan tanda-tanda jelas. Warnanya masih normal, bentuknya masih bagus, baunya pun terkadang masih samar. Inilah yang membuat telur rebus menjadi pembunuh diam-diam, terutama bagi lansia. Ketika bakteri dari telur masuk ke tubuh lansia, dampaknya bisa sangat berat. Gejala awal biasanya berupa mual ringan dan perut tidak nyaman. Namun dalam beberapa jam, bisa berkembang menjadi muntah hebat, diare parah, demam tinggi hingga di atas 39 derajat, dan tubuh menjadi sangat lemas. Pada lansia, kondisi ini bisa dengan cepat menyebabkan dehidrasi berat dan penurunan tekanan darah. Dalam kasus yang lebih serius, infeksi bakteri dari telur rebus dapat memicu gagal ginjal akut, infeksi darah atau sepsis, hingga gangguan irama jantung. Tidak sedikit lansia yang akhirnya harus dirawat intensif hanya karena telur rebus yang terlihat sepele. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 68 tahun dari Solo. Ia terbiasa sarapan 2 butir telur rebus setiap pagi. Suatu hari, ia mengalami muntah dan diare hebat hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setelah ditelusuri, telur rebus yang dikonsumsinya ternyata sudah disimpan di kulkas selama 5 hari. Keluarganya tidak pernah curiga karena telur tersebut masih tampak baik-baik saja. Lalu, bagaimana cara mengenali telur rebus yang sudah tidak aman? Pertama, cium baunya. Jika tercium aroma belerang atau bau busuk yang menyengat, itu tanda jelas pembusukan. Kedua, perhatikan kuning telur. Jika muncul lapisan kehijauan atau keabu-abuan di sekeliling kuning telur, jangan dianggap reaksi biasa. Itu bisa menjadi tanda kontaminasi bakteri. Ketiga, sentuh putih telurnya. Jika terasa berlendir, lengket, atau licin tidak wajar, segera buang. Keempat, periksa cangkangnya. Jika ada bintik hitam, jamur, atau permukaan terasa lembab dan lengket, telur tersebut sudah terkontaminasi berat. Cara aman menyimpan telur rebus untuk lansia sangat penting. Setelah direbus, telur sebaiknya didiamkan hingga uap panasnya hilang, lalu disimpan di kulkas dalam wadah tertutup. Jangan menyimpan telur rebus dalam keadaan basah. Jangan pula mengupas cangkangnya sebelum disimpan, karena telur yang sudah dikupas justru jauh lebih cepat terkontaminasi. Yang paling penting, beri label tanggal. Jangan mengandalkan ingatan. Banyak lansia dan keluarga merasa, baru kemarin, padahal sudah lewat beberapa hari. Jika sudah melewati 3 hari, jangan ragu untuk membuangnya. Ingat satu prinsip penting ini. Telur rebus bukan makanan darurat yang bisa disimpan lama. Lebih baik merebus sedikit tapi sering, daripada merebus banyak lalu berisiko keracunan. Setelah telur, ada satu makanan yang jauh lebih sering menyebabkan keracunan di keluarga Indonesia, dan ironisnya dianggap paling aman karena hampir selalu dipanaskan ulang. Makanan ini bahkan sering dijadikan nasi goreng, nasi uduk, atau nasi kuning keesokan harinya. Dan disinilah banyak tragedi kesehatan keluarga bermula. Kita akan membahasnya secara mendalam di bab berikutnya. Nasi adalah makanan pokok utama keluarga Indonesia. Hampir setiap rumah memiliki nasi sisa, dan hampir semua orang merasa tenang menyimpannya di kulkas. Bahkan ada keyakinan kuat yang diwariskan turun-temurun, bahwa nasi adalah makanan yang paling aman jika disimpan dingin lalu dipanaskan kembali. Keyakinan inilah yang justru menjadikan nasi sebagai penyebab keracunan makanan paling sering yang saya temui, terutama pada lansia. Faktanya,
Nasi matang hanya aman disimpan maksimal 1 hari di kulkas, dan batas paling toleran adalah 2 hari. Lebih dari itu, risiko keracunan meningkat tajam, meskipun nasi masih tampak putih, tidak berbau, dan belum berjamur. Masalah besar pada nasi bukan sekadar basi biasa, tetapi adanya bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus. Bakteri ini hidup alami pada beras mentah dan tanah. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah kemampuannya membentuk spora, yaitu bentuk perlindungan diri yang sangat tahan panas. Artinya, meskipun beras dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, spora Bacillus cereus tidak mati. Saat nasi matang dan mulai mendingin, spora ini bangun dan berubah kembali menjadi bakteri aktif. Dalam kondisi lembab seperti nasi, bakteri ini berkembang biak dengan sangat cepat. Bahkan di dalam kulkas, pertumbuhannya hanya diperlambat, bukan dihentikan. Dalam waktu beberapa jam saja, jumlah bakteri bisa berlipat ganda. Yang membuat nasi sangat berbahaya adalah racun atau toksin yang dihasilkan oleh Bacillus cereus. Bakteri ini menghasilkan 2 jenis toksin mematikan. Toksin pertama menyebabkan muntah hebat dalam waktu singkat, biasanya 1-6 jam setelah makan. Toksin kedua menyebabkan diare berat, kram perut, dan lemas, yang muncul 8-16 jam setelah konsumsi. Yang harus bapak dan ibu pahami dengan sungguh-sungguh, toksin ini tahan panas. Artinya, meskipun nasi digoreng dengan api besar, dibuat nasi goreng spesial, dipanaskan berkali-kali di microwave, atau dikukus ulang sampai mengepul, racunnya tetap tidak hilang. Bakterinya mungkin mati, tapi racunnya sudah terlanjur ada. Inilah alasan mengapa banyak orang berkata, padahal nasinya sudah digoreng, kok masih keracunan? Jawabannya sederhana, yang masuk ke tubuh bukan lagi bakteri, tapi racunnya. Saya masih ingat jelas kasus keluarga Pak Bambang dari Tangerang. 6 orang dalam satu keluarga dilarikan ke rumah sakit hampir bersamaan. Mereka semua mengalami muntah hebat, diare parah, pusing, dan lemas sampai tidak bisa berdiri. Penyebabnya adalah nasi goreng yang mereka makan bersama di hari Minggu. Nasi tersebut berasal dari nasi putih yang sudah disimpan 5 hari di kulkas. Saat saya tanya, Pak Bambang berkata dengan wajah pucat, "Dok, nasinya masih putih. Tidak bau. Sudah saya goreng pakai telur, kecap, bawang, dan api besar. Mereka semua harus dirawat selama 3 hari. Biaya pengobatan mencapai puluhan juta rupiah. Dan yang paling menyedihkan, salah satu anggota keluarga yang sudah lansia hampir mengalami gagal ginjal akut karena dehidrasi berat. Bagi lansia, keracunan nasi bukan hal sepele. Diare dan muntah yang mungkin masih bisa ditoleransi oleh orang muda, pada lansia bisa langsung menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Tekanan darah bisa turun drastis. Denyut jantung menjadi tidak stabil. Fungsi ginjal terganggu. Bahkan bisa memicu stroke atau serangan jantung pada lansia dengan penyakit penyerta. Tanda-tanda nasi sudah tidak aman sebenarnya bisa dikenali, tapi sering diabaikan. Pertama, bau asam, meskipun sangat samar. Banyak orang mencium lalu berkata, "Ah, masih sedikit." Padahal bau asam adalah tanda fermentasi bakteri sudah dimulai. Kedua, tekstur nasi berubah menjadi lebih lengket, berlendir, atau menggumpal tidak wajar. Ketiga, warna nasi berubah menjadi kekuningan atau muncul bintik hitam kecil. Keempat, saat dicicipi sedikit, ada rasa pahit atau asam di lidah. Jika salah satu saja dari tanda ini muncul, jangan ambil risiko. Buang nasi tersebut. Jangan diolah ulang. Jangan dicampur dengan nasi baru. Jangan digoreng. Jangan dikukus. Cara menyimpan nasi yang relatif lebih aman adalah sebagai berikut. Setelah nasi matang, jangan dibiarkan lama di suhu ruang. Idealnya, dalam waktu maksimal 2 jam, nasi sudah masuk kulkas. Simpan dalam wadah tertutup rapat dan dibagi dalam porsi kecil, bukan satu panci besar. Nasi dalam porsi besar membuat bagian tengahnya lama dingin dan menjadi sarang bakteri. Saat akan dimakan, panaskan nasi sampai benar-benar panas mengepul. Namun ingat baik-baik, pemanasan ini hanya aman jika nasi belum melewati batas waktu penyimpanan. Jika sudah lebih dari 2 hari, sebaik apapun dipanaskan, risikonya tetap tinggi. Untuk lansia, saran terbaik saya sederhana tapi tegas. Hindari kebiasaan menyimpan nasi lama-lama. Lebih baik memasak nasi lebih sedikit tapi sering, daripada memasak banyak lalu membahayakan kesehatan. Setelah nasi, ada satu jenis makanan yang juga sering dianggap aman karena sudah matang, sering dipanaskan ulang,
dan sering diberikan pada lansia serta anak-anak. Padahal makanan ini menjadi salah satu penyebab utama diare berat dan rawat inap pada lansia. Makanan itu adalah lauk hewani matang, terutama ayam. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas kenapa ayam matang yang terlihat lezat di kulkas bisa berubah menjadi sumber penyakit serius bagi keluarga. Ayam adalah lauk favorit hampir semua keluarga Indonesia. Ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, ayam opor, ayam suwir, hingga ayam pop sering dimasak dalam jumlah banyak lalu disimpan di kulkas untuk dimakan kembali keesokan harinya. Bagi banyak orang, ayam yang sudah dimasak dianggap aman karena sudah melalui proses panas tinggi. Padahal kenyataannya, ayam matang justru termasuk makanan berisiko tinggi jika disimpan terlalu lama, terutama bagi lansia. Batas aman ayam matang di kulkas adalah maksimal 3 hari, dan untuk lansia sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Lebih dari itu, ayam berubah menjadi media ideal bagi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Ayam secara alami sering terkontaminasi bakteri seperti Salmonella, Campylobacter, dan Clostridium perfringens. Saat ayam dimasak, sebagian besar bakteri memang mati. Namun masalah muncul setelah ayam matang dan terpapar udara. Begitu suhu turun dan ayam mulai disimpan, bakteri yang tersisa atau bakteri baru dari lingkungan mulai berkembang biak dengan cepat. Protein hewani pada ayam adalah makanan favorit bakteri. Dalam kondisi kulkas sekalipun, bakteri bisa terus berkembang, hanya lebih lambat. Dalam waktu 24 hingga 48 jam, jumlah bakteri bisa meningkat drastis. Yang membuat ayam matang berbahaya adalah banyak bakteri tidak langsung menyebabkan perubahan bau atau warna. Ayam masih terlihat lezat, aromanya masih menggoda, tapi di dalamnya sudah penuh bakteri. Clostridium perfringens adalah salah satu penyebab paling sering keracunan dari ayam matang. Bakteri ini berkembang baik pada makanan yang dimasak lalu dibiarkan dingin perlahan. Saat ayam dipanaskan ulang, bakteri bisa mati, tetapi toksin yang sudah dihasilkan tetap aktif. Begitu masuk ke tubuh, toksin ini menyerang usus dan menyebabkan diare hebat dalam waktu 6-12 jam. Pada lansia, diare akibat ayam terkontaminasi seringkali tidak berhenti dengan cepat. Tubuh yang sudah menua lebih sulit mempertahankan cairan. Dehidrasi terjadi lebih cepat, tekanan darah turun, dan fungsi ginjal terganggu. Banyak lansia yang akhirnya harus dirawat hanya karena ayam sisa kemarin. Saya pernah menangani kasus seorang anak berusia 7 tahun dari Medan, anak dari Ibu Siska. Anak ini mengalami muntah dan diare berdarah setelah makan ayam goreng yang disimpan 4 hari di kulkas. Ayam tersebut dipanaskan ulang hingga panas mengepul. Secara logika keluarga, seharusnya aman. Namun anak itu justru mengalami kondisi yang semakin memburuk. Saat dibawa ke rumah sakit, anak tersebut sudah mengalami dehidrasi berat. Tekanan darah turun. Nadi cepat. Ia harus dirawat di ICU selama beberapa hari. Biaya pengobatan mencapai puluhan juta rupiah. Ibu Siska berkata dengan suara bergetar, "Dok, ayamnya masih bagus. Baunya juga enak. Saya tidak menyangka bisa separah ini." Kasus seperti ini sering terjadi karena ayam matang menipu indera kita. Berbeda dengan ikan atau makanan lain yang cepat berbau, ayam bisa menyimpan bahaya tanpa tanda jelas. Baru setelah kontaminasi berat, biasanya muncul lendir di permukaan ayam, bau asam menusuk, atau warna kehijauan terutama di bagian dekat tulang. Bagian tulang ayam adalah area paling berbahaya. Sumsum dan jaringan di sekitar tulang menjadi tempat berkembang biak bakteri karena sulit panas menembus sempurna saat memasak dan memanaskan ulang. Itulah sebabnya ayam yang tampak matang di luar bisa tetap berbahaya di bagian dalam. Tanda-tanda ayam matang sudah tidak aman antara lain: permukaan terasa lengket atau berlendir, bau asam atau bau menyengat seperti cuka, warna daging berubah kusam atau kehijauan, serta rasa yang aneh atau pahit saat dicicipi sedikit. Jika menemukan salah satu tanda ini, jangan pernah memakannya, apalagi memberikannya kepada lansia. Cara menyimpan ayam matang yang relatif lebih aman adalah dengan membagi ayam dalam porsi kecil sebelum disimpan. Jangan menyimpan ayam dalam satu wadah besar lalu dipanaskan berulang kali. Setiap kali ayam dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke kulkas, suhunya naik turun dan mempercepat pertumbuhan bakteri. Saat memanaskan ulang ayam, pastikan seluruh bagian benar-benar panas, terutama bagian dekat tulang. Namun ingat, pemanasan ulang bukan jaminan aman jika ayam sudah disimpan terlalu lama. Jika sudah lewat 2-3 hari, risiko tetap tinggi. Untuk lansia, prinsipnya sederhana tapi penting. Lebih baik memasak ayam sedikit tapi sering,
daripada menyimpan lama dan mengambil risiko kesehatan serius. Setelah ayam, ada jenis makanan yang sering dianggap sangat awet, bahkan dipercaya bisa bertahan berhari-hari karena bumbunya kuat dan sering dipanaskan. Banyak orang yakin makanan ini justru semakin enak jika dihangatkan ulang. Padahal bagi lansia, makanan ini termasuk yang paling berbahaya di kulkas. Makanan itu adalah masakan bersantan dan berbumbu pekat seperti rendang, opor, gulai, dan lodeh. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas mengapa makanan favorit ini bisa berubah menjadi racun yang merusak tubuh secara perlahan. Masakan bersantan seperti rendang, opor ayam, gulai, kari, lodeh, dan sayur santan lainnya sering dianggap makanan paling awet di kulkas. Banyak keluarga percaya bahwa karena bumbunya kuat, dimasak lama, dan sering dipanaskan ulang, maka makanan ini justru semakin aman dan semakin lezat. Keyakinan inilah yang menjadi jebakan paling berbahaya, terutama bagi lansia. Faktanya, semua masakan bersantan hanya aman maksimal 1 hari di kulkas. Ya, hanya 1 hari. Bukan 3 hari, bukan seminggu, dan bukan selama masih enak baunya. Untuk lansia, risiko mulai meningkat tajam bahkan setelah lewat 24 jam. Masalah utama santan terletak pada komposisinya. Santan adalah campuran lemak dan protein yang sangat mudah rusak. Begitu santan terpapar udara dan bakteri, proses pembusukan berjalan cepat, bahkan di suhu kulkas. Lemak dalam santan akan mengalami oksidasi, menghasilkan zat berbahaya seperti peroksida dan aldehid yang bersifat toksik bagi tubuh. Selain itu, masakan bersantan menjadi media favorit bakteri berbahaya seperti Staphylococcus aureus. Bakteri ini mampu menghasilkan enterotoksin, yaitu racun yang menyerang sistem pencernaan. Yang harus dipahami dengan serius, enterotoksin ini tahan panas. Artinya, meskipun masakan santan dipanaskan sampai mendidih berkali-kali, racunnya tidak hancur. Inilah sebabnya banyak orang berkata, padahal rendangnya sudah saya panaskan berkali-kali. Masalahnya bukan pada panasnya, tapi pada racun yang sudah terbentuk sejak awal. Masakan bersantan juga sering dipanaskan berulang-ulang. Pagi dipanaskan, siang dimasukkan kulkas, malam dipanaskan lagi, besoknya diulang kembali. Setiap kali proses pemanasan terjadi, struktur protein dan lemak semakin rusak, dan justru menghasilkan lebih banyak senyawa beracun. Ini bukan membuat makanan lebih aman, tapi justru semakin berbahaya. Saya pernah menangani satu kasus besar dari Padang. Pak Hendrik mengadakan acara keluarga kecil. Mereka menyajikan rendang yang sudah disimpan di kulkas selama 3 hari dan dipanaskan ulang setiap hari. Sebanyak 12 orang mengalami gejala keracunan hampir bersamaan. Mual hebat, muntah, diare, dan nyeri perut yang luar biasa. 2 orang lansia harus dirawat intensif karena mengalami dehidrasi berat dan tekanan darah turun drastis. Dengan wajah menyesal, Pak Hendrik berkata, "Kami pikir rendang itu awet, Dok. Dari dulu orang bilang rendang tahan lama." Memang benar rendang bisa tahan lama dalam kondisi tertentu, seperti rendang kering tradisional yang dimasak berjam-jam hingga santannya benar-benar habis dan disimpan dengan teknik khusus. Namun rendang rumahan modern, apalagi yang masih berminyak dan berkuah, sangat berbeda. Rendang seperti ini tidak dirancang untuk disimpan lama di kulkas rumah. Bagi lansia, masakan bersantan menjadi lebih berbahaya karena sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Lemak tinggi memperberat kerja lambung dan usus. Saat racun dari makanan bersantan masuk ke tubuh, gejalanya bisa jauh lebih berat. Diare bisa berlangsung lama. Muntah sulit berhenti. Risiko gangguan elektrolit dan serangan jantung meningkat, terutama pada lansia dengan riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Tanda-tanda masakan bersantan sudah tidak aman seringkali diabaikan. Banyak orang mengira itu hanya bau santan biasa. Padahal tanda bahaya yang harus diwaspadai antara lain, bau asam atau tengik, lapisan minyak yang terlihat terpisah dan berbau tajam, rasa getir atau pahit di lidah, serta tekstur kuah yang terasa licin tidak wajar. Jika muncul buih kecil atau rasa pedas yang aneh padahal tidak pakai cabai, itu juga tanda pembusukan. Jika salah satu tanda ini muncul, jangan dicicipi lebih jauh. Jangan dipanaskan ulang dengan harapan nanti juga hilang. Buang makanan tersebut, terutama jika akan diberikan kepada lansia. Cara relatif lebih aman mengonsumsi masakan bersantan adalah dengan memasak secukupnya untuk 1 kali makan. Jika memang harus menyimpan, simpan maksimal 1 hari, dalam wadah tertutup rapat, dan jangan dipanaskan berulang kali. Panaskan hanya porsi yang akan dimakan, dan habiskan.
Untuk lansia, saran terbaik adalah mengurangi konsumsi masakan bersantan sisa. Jika ingin menikmati rendang, opor, atau gulai, lebih baik dimasak segar atau dibeli dalam porsi kecil dan langsung habis. Setelah masakan bersantan, ada jenis makanan lain yang sering dianggap sehat dan aman karena berasal dari laut. Banyak orang berpikir seafood adalah sumber protein baik dan jarang dicurigai. Padahal, jika disimpan di kulkas terlalu lama, seafood matang bisa menjadi salah satu penyebab reaksi paling berbahaya, bahkan pada orang yang sebelumnya tidak punya alergi. Makanan itu adalah seafood matang seperti ikan, udang, cumi, dan kerang. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana seafood yang terlihat segar bisa memicu reaksi hebat dalam hitungan menit setelah dimakan. Seafood matang seperti ikan goreng, ikan bakar, udang goreng, cumi saus tiram, kerang rebus, dan berbagai olahan laut lainnya sering dianggap lebih aman dibanding daging merah. Banyak keluarga menyimpannya di kulkas dengan keyakinan bahwa asal sudah dimasak dan tidak berbau, maka masih layak dikonsumsi. Padahal kenyataannya, seafood matang termasuk makanan yang paling cepat berubah menjadi racun, dan risikonya sangat tinggi bagi lansia. Batas aman seafood matang di kulkas adalah maksimal 2 hari. Bahkan untuk lansia, idealnya dikonsumsi dalam 24 jam. Lebih dari itu, seafood bisa memicu keracunan serius yang gejalanya muncul sangat cepat. Masalah utama pada seafood adalah histamin. Saat ikan dan seafood mulai rusak, bakteri tertentu mengubah asam amino histidin dalam daging menjadi histamin dalam jumlah besar. Histamin inilah yang menyebabkan keracunan khas seafood. Yang harus dipahami dengan sungguh-sungguh, histamin tidak rusak oleh panas. Digoreng ulang, direbus, dipanggang, atau dipanaskan di microwave, histamin tetap aktif. Inilah sebabnya banyak orang berkata, padahal ikannya sudah saya goreng ulang. Masalahnya bukan lagi pada bakteri, tapi pada racun histamin yang sudah terbentuk. Keracunan histamin sering disalahartikan sebagai alergi. Gejalanya bisa muncul dalam hitungan menit hingga 1 jam setelah makan. Kulit terasa panas dan gatal, muncul ruam merah, wajah dan bibir bengkak, kepala pusing, jantung berdebar, mual, hingga muntah. Pada kasus berat, bisa terjadi sesak napas dan syok anafilaktik yang mengancam nyawa. Yang lebih mengerikan, orang yang sebelumnya tidak punya alergi seafood pun bisa mengalami reaksi berat jika histamin yang masuk ke tubuh cukup tinggi. Lansia sangat rentan karena sistem kardiovaskular dan pernapasannya sudah tidak sekuat dulu. Tanda-tanda seafood sudah tidak aman sebenarnya cukup jelas jika diperhatikan. Bau amonia atau bau pesing yang menyengat adalah tanda paling klasik. Tekstur daging menjadi lembek dan berlendir. Warna tampak kusam atau muncul bercak kehitaman. Jika ditekan, daging tidak kembali ke bentuk semula. Jika salah satu tanda ini muncul, jangan pernah mencobanya, meskipun hanya sedikit. Setelah seafood, ada satu makanan yang sering dianggap sangat sederhana dan aman, bahkan sering diberikan kepada lansia karena teksturnya lembut. Namun makanan ini bisa berubah menjadi racun saraf paling mematikan di dunia jika disimpan dengan cara yang salah. Makanan ini adalah kentang rebus. Kentang rebus hanya aman disimpan maksimal 3 hari di kulkas, dan itu pun dengan syarat tertentu. Kentang yang disimpan dalam kondisi tertutup rapat tanpa oksigen dapat menjadi tempat ideal bagi bakteri Clostridium botulinum, bakteri penghasil toksin botulinum. Toksin botulinum adalah salah satu racun paling mematikan yang pernah dikenal manusia. Dalam dosis yang sangat kecil saja, racun ini bisa menyebabkan botulisme, keracunan yang menyerang sistem saraf. Gejalanya dimulai dari penglihatan kabur dan ganda, kelopak mata turun, mulut kering, sulit menelan, bicara peluh, hingga kelumpuhan otot pernapasan yang bisa menyebabkan kematian. Yang membuat botulisme sangat berbahaya adalah toksinnya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengubah tampilan makanan. Kentang terlihat normal. Rasanya biasa. Tidak ada tanda peringatan yang jelas. Saya pernah menangani kasus keluarga dari Bogor yang membuat perkedel dari kentang rebus yang sudah disimpan 5 hari dalam wadah tertutup rapat. Beberapa jam setelah makan, seluruh anggota keluarga mengalami gejala gangguan saraf. Beruntung mereka cepat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan. Namun proses pemulihan memakan waktu berbulan-bulan. Karena itu, kentang rebus sebaiknya disimpan dalam wadah yang tidak terlalu rapat, dikonsumsi secepatnya, dan tidak pernah disimpan lama. Untuk lansia, sebaiknya kentang dimasak dan langsung habis. Makanan berikutnya yang sering diremehkan tapi sangat berbahaya adalah jamur matang. Tumis jamur, sup jamur, jamur crispy,
dan berbagai olahan jamur lainnya sering disimpan untuk dimakan keesokan hari. Padahal jamur matang hanya aman maksimal 1 hari di kulkas. Struktur sel jamur sangat rapuh. Setelah dimasak, enzim di dalam jamur tetap aktif dan mulai menguraikan protein menjadi senyawa beracun. Jamur yang mulai rusak menghasilkan mikotoksin, racun yang sangat berbahaya bagi hati dan ginjal. Gejala keracunan jamur basi bisa sangat berat. Mual hebat, muntah darah, nyeri perut luar biasa, hingga gagal hati dan gagal ginjal akut. Pada lansia, kerusakan organ bisa terjadi lebih cepat dan lebih parah. Saya tidak akan pernah lupa kasus seorang anak dari Bekasi yang harus menjalani cuci darah setelah makan sup jamur sisa 2 hari. Ibunya tidak pernah menyangka makanan yang terlihat ringan dan sehat bisa menyebabkan kerusakan ginjal sedemikian parah. Semua jenis jamur sama berbahayanya jika sudah basi. Jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, jamur shiitake, semuanya memiliki risiko yang sama. Jika jamur matang sudah disimpan lebih dari 1 hari, jangan pernah memberikannya kepada lansia. Setelah membahas seafood, kentang, dan jamur, masih ada satu kelompok makanan yang sering dianggap paling aman karena terlihat segar, manis, dan menyehatkan. Banyak orang memberikannya kepada lansia sebagai camilan ringan. Padahal jika disimpan terlalu lama, makanan ini bisa menjadi sumber racun berbahaya. Makanan itu adalah buah potong. Dan di bab terakhir, kita akan membahas bahaya buah potong di kulkas, sekaligus panduan lengkap menyimpan makanan dengan aman agar keluarga Anda terhindar dari keracunan. Buah potong sering dianggap camilan paling aman untuk lansia. Semangka, melon, pepaya, nanas, apel, dan berbagai buah lain dipotong rapi, dimasukkan ke wadah, lalu disimpan di kulkas dengan keyakinan penuh bahwa buah adalah makanan sehat yang tidak mungkin berbahaya. Sayangnya, buah potong justru termasuk makanan yang paling cepat terkontaminasi dan sering menjadi penyebab gangguan pencernaan pada lansia. Batas aman buah potong di kulkas adalah maksimal 2 hari. Untuk lansia dengan daya tahan tubuh rendah, idealnya dikonsumsi dalam 24 jam. Lebih dari itu, buah potong berubah menjadi media sempurna bagi bakteri dan jamur. Begitu buah dipotong, lapisan pelindung alaminya hilang. Vitamin C mulai teroksidasi. Yang tersisa adalah air dan gula dalam jumlah tinggi. Kombinasi ini adalah surga bagi bakteri. Pisau yang digunakan memotong, talenan, tangan kita, bahkan wadah penyimpanan, semuanya membawa bakteri yang langsung menempel pada daging buah. Di dalam kulkas, bakteri memang tumbuh lebih lambat, tapi tidak berhenti. Dalam 1 hingga 2 hari, buah potong mulai mengalami fermentasi. Proses ini menghasilkan alkohol dan asam yang bisa mengiritasi lambung dan usus. Pada lansia, efeknya bisa berupa mual, kembung, diare, dan perut terasa melilit. Yang lebih berbahaya adalah pertumbuhan jamur mikroskopis. Jamur pada buah potong menghasilkan aflatoksin, salah satu zat karsinogen paling kuat yang dikenal manusia. Aflatoksin menyerang hati dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kanker hati. Pada konsumsi akut, terutama pada lansia, bisa menyebabkan keracunan dengan gejala berat. Tanda-tanda buah potong sudah tidak aman sering diabaikan. Banyak orang berpikir itu hanya buah terlalu matang. Padahal tanda bahaya yang harus diwaspadai antara lain, muncul lendir di permukaan buah, bau asam atau bau seperti alkohol, tekstur menjadi lembek dan berair, serta muncul bercak putih, abu-abu, atau hitam kecil. Jika ada buih halus di permukaan, itu tanda fermentasi sudah berjalan jauh. Jika menemukan salah satu tanda ini, jangan pernah mengerok bagian yang rusak lalu memakan sisanya. Racun jamur tidak hanya berada di bagian yang terlihat. Ia sudah menyebar ke seluruh daging buah. Setelah memahami 8 makanan yang paling sering menjadi racun di kulkas, sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Bagaimana cara melindungi diri dan keluarga, terutama lansia, dari keracunan makanan rumahan. Pertama, selalu gunakan wadah tertutup rapat yang aman untuk makanan. Wadah kaca atau plastik food grade jauh lebih baik dibanding kantong plastik biasa. Wadah yang baik mencegah kontaminasi silang dan memperlambat pertumbuhan bakteri. Kedua, beri label tanggal pada setiap makanan. Tulis tanggal makanan dimasak, bukan tanggal dimasukkan ke kulkas. Jangan mengandalkan ingatan. Banyak orang yakin, baru kemarin, padahal sudah lewat beberapa hari. Ketiga, atur suhu kulkas dengan benar. Idealnya antara 1-4 derajat Celcius. Suhu yang terlalu hangat mempercepat pertumbuhan bakteri. Termometer kulkas murah bisa sangat membantu memastikan suhu aman.
Keempat, pisahkan makanan mentah dan makanan matang. Makanan mentah seperti daging dan ikan sebaiknya disimpan di rak paling bawah. Makanan matang di rak tengah atau atas. Ini mencegah cairan dari makanan mentah menetes dan mencemari makanan siap makan. Kelima, jangan memasukkan makanan panas langsung ke kulkas. Tunggu hingga uap panasnya hilang, maksimal 1-2 jam. Makanan panas yang langsung masuk kulkas akan menaikkan suhu di dalam kulkas dan membahayakan makanan lain. Keenam, simpan makanan dalam porsi kecil. Jangan menyimpan satu panci besar lalu dipanaskan berulang kali. Setiap kali dipanaskan dan didinginkan kembali, risiko pertumbuhan bakteri meningkat tajam. Ketujuh, panaskan makanan dengan benar. Panaskan hanya porsi yang akan dimakan. Pastikan benar-benar panas merata. Untuk microwave, panaskan minimal 2 menit dengan daya tinggi dan aduk di tengah waktu agar panas merata. Jangan memanaskan makanan lebih dari 1 kali. Yang tidak kalah penting, percayalah pada indera Anda. Hidung manusia adalah sistem peringatan alami yang sangat canggih. Jika ada bau aneh, meskipun samar, jangan abaikan. Jika tekstur berubah menjadi berlendir atau lengket, buang. Jika warna tidak normal, jangan ambil risiko. Ingat satu prinsip sederhana tapi sangat penting. Jika ragu, buang. Jangan berpikir sayang makanan. Jangan berpikir rugi. Bandingkan membuang makanan senilai puluhan ribu rupiah dengan biaya rumah sakit jutaan hingga puluhan juta rupiah, belum lagi penderitaan fisik dan trauma psikologis. Saya pernah mendengar kalimat penyesalan yang sama dari banyak keluarga. Seandainya waktu itu kami buang saja. Penyesalan ini sering datang terlambat, setelah kesehatan terganggu, setelah tabungan terkuras, setelah nyawa hampir melayang. Mulai hari ini, jadilah pelindung kesehatan keluarga Anda. Setelah menonton video ini, cek kulkas Anda. Buang semua makanan yang sudah melewati batas aman. Tempelkan panduan waktu penyimpanan di pintu kulkas agar seluruh anggota keluarga ingat. Makanan bisa dibeli lagi. Uang bisa dicari lagi. Tapi kesehatan dan nyawa, terutama di usia lansia, tidak bisa diulang. Dengan pengetahuan ini, semoga Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat, lebih aman, dan terhindar dari bahaya yang selama ini tersembunyi di dalam kulkas rumah sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Jika informasi hari ini terasa membuka mata dan bermanfaat, itu karena memang dibuat untuk melindungi Anda dan keluarga tercinta. Di usia lansia, hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru bisa berdampak besar pada kesehatan dan keselamatan. Ingat baik-baik, kulkas bukan tempat yang membuat makanan abadi. Banyak bahaya tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata, tidak tercium oleh hidung, tapi bisa menyerang tubuh secara perlahan. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mencegah hal-hal buruk sebelum terjadi. Jika Anda merasa video ini penting, silakan bagikan kepada keluarga, anak, menantu, atau orang tua di rumah. Bisa jadi satu klik sederhana dari Anda hari ini menyelamatkan seseorang dari sakit berat di kemudian hari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya, khususnya untuk usia lansia. Tekan juga tombol like sebagai dukungan agar channel ini terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan mudah dipahami. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton, agar kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Jaga kesehatan, jaga keluarga, dan selalu berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Sampai bertemu di video berikutnya.